Hai, ketemu lagi di channel pembelajaran YouTube Bu Irvi. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap belajar daring pada pagi hari ini? Baik, sekarang silahkan siapkan buku, pensil, dan penghapus kalian. Kalian bisa menyimak dan mendengarkan video pembelajaran berikut ini. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan tersebut? Coba analisislah gambar seri berikut ini ya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini terdapat bunga yang dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Kemudian bunga tersebut menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Dan biji tersebut ditanam hingga tumbuh tanaman yang baru. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan, yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbunga. Jadi, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga ya. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan memiliki putik atau alat kelamin betina. Selain perkembangbiakan secara generatif, berikutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif ada yang terjadi secara alami dan buatan ya. Vegetatif alami terbentuk secara sendirinya atau alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang sengaja dilakukan manusia untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Berikut ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Contohnya tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizom, dan juga spora. Berikut ini merupakan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi, dan juga sambung. Sekarang coba kalian analisis gambar berikut ini ya. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok merupakan proses menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan berbuah yang memiliki kambium seperti jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, setek, yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Contoh tumbuhan yang bisa disetek adalah singkong, mawar, rosemary, lavender, dan lain sebagainya. Berikutnya, menyambung.
yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya, cara menyambung ini adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, maka diperoleh satu tanaman yang punya sifat-sifat unggul. Yang keempat, merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contohnya kangkung, sirih, stroberi, apel, dan lain-lain. Selanjutnya, menempel atau okulasi, yaitu cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya, jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, ini adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Apa kalian masih ingat? Contohnya yaitu akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Selain itu, ada juga tunas adventif, spora, dan juga geragi. Nah, anak-anak, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa melakukan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara-cara tadi ya. Selanjutnya, kita akan berkreasi membuat poster. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Kalian perhatikan ya langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut. Kalian bisa gunakan untuk membuat poster nanti. Perhatikan gambar-gambarnya. Kalian bisa membuat gambar hewan dan tumbuhan seperti berikut ini ya. Misalnya gambar ayam dan gambar ikan, kemudian gambar nyiur dan juga gambar pohon. Kalian ikuti ya langkah-langkahnya. Anak-anak, saat membuat kesimpulan, kita harus tahu bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Nah, kesimpulan yang baik itu berisikan yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian intisari dari tulisan, lalu dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, dan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Alhamdulillah, usai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya sebagai tugas, kalian bisa mengerjakan LKS kalian. Kerjakan LKS tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Kalian bisa mengerjakan bagian A dan B-nya saja ya. Selamat mengerjakan anak-anak semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum.